Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian Setuan yang berbahagia, yang utama mari kita bersama-sama untuk bersyukur dengan kita bersama-sama bertahmid mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sampaikan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Assalamu alaika ya Rasulullah, dan bersolawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan mohon ampunan dengan istighfar mengucapkan Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan mari kita awali taklim kita dengan kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan ini kajiannya adalah berjudul beribadah tanpa ilmu rugi. Ada orang yang ibadah tapi tanpa ilmu, nah itu merupakan kerugian. Mengapa rugi? Ya karena apa yang dilakukan itu tidak dimengerti maksudnya. Kalau dulu, kalau di tempat saya itu istilahnya rubuh-rubuh gedang. Rubuh-rubuh gedang itu asal melakukan, ya, tidak mengerti terhadap maksud dari apa yang dilakukannya. Nah, oleh karenanya di surat Al-Mujadilah ayat 11 itu disebutkan bahwa orang-orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya beberapa derajat. Ya, seperti di materi itu ditulis ya, surat Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fassahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu wa ansuzu yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, jadi di sini yang dipanggil atau yang
yang ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tidak ditujukan kepada yang lain, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ayat kan ada yang panggilannya ya ayuhan nas gitu ya. Kalau ya ayuhan nas berarti untuk keseluruhan manusia. Ada man ya. Man itu ya untuk keseluruhan, siapa saja, barang siapa ya. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti ayat ini ditujukan khusus kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah merupakan informasi ya. Informasi bahwa apabila dikatakan padamu sekalian, berlapang-lapanglah dalam majelis. Jadi di majelis ini kita berlapang-lapangan, artinya buka dada lebar-lebar, buka hati selebar-lebarnya. Maka lapangkanlah, berlapang-lapanglah dalam majelis. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Kalau kita membuka hati di dalam majelis, di dalam pengajian-pengajian, maka nanti Allah akan memberikan kelapangan untukmu, akan memudahkan mendapatkan pemahaman. Jadi akan memudahkan mendapatkan pemahaman terhadap apa yang sedang dipelajari. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, ayat ini memberikan informasi, ya, memberikan pelajaran kepada orang beriman bahwa ketika kita di dalam majelis, ya seperti ini dalam pengajian-pengajian, ini harus membuka hati supaya nanti pelajarannya dapat diterima atau dapat masuk ke dalam hati kita. Apa ada orang di dalam majelis malah menutup hati ya, menutup hati. Ya ada. Ya, kenapa ada ayat seperti ini kan karena ada orang yang di dalam majelis malah mereka itu ketika mendapatkan pelajaran malah menolak begitu. Nah, di dalam majelis, di dalam pengajian itu seyogianya membuka hati, berlapang-lapanglah. Nah, ketika kita sudah membuka hati, maka nanti Allah akan memberi kelapangan, akan memberi kemudahan kepada kita untuk memahami pelajaran yang sedang dipelajarinya. Nah, kemudian apabila dikatakan untuk berdirilah kamu, ya tegakkanlah kamu, tegak begitu. Maka Allah juga akan meninggikan orang-orang yang beriman. Jadi beriman dulu, kemudian nanti baru akan diberi ilmu pengetahuan. Nah, orang yang berilmu ya karena kelapangan dadanya di dalam menerima ilmu itu, kemudian Allah akan memberikan ketinggian derajat dibanding dengan mereka-mereka yang tidak berilmu. Nah, biasanya yang sering kita hanya mendengarkan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Biasanya hanya dipotong seperti itu.
Jadi awalnya tidak disebutkan siapa yang dimaksud untuk akan ditinggikan derajatnya, ya otomatis adalah orang-orang yang beriman. Tapi tidak cukup hanya sekedar beriman, tapi juga berilmu. Itu. Ya. Beriman juga disertai berilmu. Nah, untuk bisa berilmu kan harus melalui pembelajaran. Ya, harus belajar lah ya. Kita kan sejak kecil sudah belajar ya, ibu belajar sejak kecil gimana? Belajar nopo? Belajar melaku gitu, belajar berkata-kata gitu kan. Coba kalau dulu waktu kecil tidak belajar berjalan kayaknya sekarang nggak bisa jalan ya. Itu kan ada kisah, ada cerita seorang bayi yang diasuh oleh seekor serigala di hutan itu. Akhirnya nggak bisa jalan berdiri, jalannya jadi tangannya untuk kaki depan. Jadi berjalannya seperti serigala. Ya karena tidak diajari untuk berjalan. Nah, kita yang alhamdulillah diajari oleh orang tua kita berjalan, maka jadilah kita berjalan dengan kaki dua ya. Kalau hewan kan, kalau serigala kan kaki 4. Nah, pembelajaran itu dilakukan sejak kita masih bayi. Maka di sana disebutkan bahwa kewajiban menuntut ilmu dimulai sejak dalam buean, dalam ayunan sampai ke liang lahat. Artinya belajar sepanjang masa. Pokoknya nganti mati lah, sekarang lahir tekan mati ya belajar. Nah, hanya saja banyak orang yang kepengin bisa tapi tidak mau belajar. Kepenginnya pintar tapi tidak mau belajar. Ijik-ijik pintar begitu ya. Senang temen ya. Orang latihan baca Quran tiba-tiba bisa baca Quran, senang. Rasulullah belajar apa enggak Rasulullah itu dulu? Kalau Rasulullah ya tidak belajar ya, otomatis ya. Dan ternyata juga sekarang ada anak-anak yang tidak belajar Al-Quran tapi bisa membaca Quran 30 juz, bahkan umurnya masih belum cetak, belum jelas ya, umuran 3 tahun, 4 tahun itu bisa hafal Al-Quran 30 juz. Itu belajarnya di mana itu? Kalau umur 3 tahun misalnya hafal Al-Quran 30 juz, kalau dihitung berarti setahun 10 juz. Sampai lahir terus belajar Quran, setahun oleh 10 juz, setahun maning oleh 10 juz maning, 10 tahun maning oleh 10 juz. Jadi 3 tahun itu bisa hafal Al-Quran 30 juz. Nah itu yang seperti itu keadaan yang dijadikan oleh Allah ya. Jadi bukan yang berlaku umum. Kalau yang berlaku umum itu ya mau bisa membaca Quran ya belajar dulu. Kalau zaman sekarang misalnya pakai Iqra atau pakai metode yang lain banyak. Kalau dulu waktu anak-anak saya ya pakai turutan ya. Di sini apa? Pakai turut sama ya. Alif, Bata, Sa, Jim, Ha, Ho, kan. Kalau sekarang kan A, Bata saja gitu kan. Beda metode. Dan ternyata dengan metode yang sekarang, banyak metode terutama Iqra yang sudah berkembang di mana-mana, itu cepat sekali bisa membaca. Saya ada pengalaman almarhumah mertua saya, ibu
itu belajar Iqra sudah pensiun. Sudah pensiun berarti sudah umur 60 lebih ya. Tapi tidak sampai setahun bisa baca Quran. Itu pada waktu masih dinas kan alasannya kan sibuk, jadi tidak sempat belajar Al-Quran. Pada waktu kecil mungkin ya karena orang tuanya mungkin kesibukannya banyak sehingga tidak sempat untuk mengajari putrinya. Tapi setelah beliau pensiun, kemudian belajar dari Iqra, kayaknya nggak sampai setahun bisa itu. Lah bahkan mertua Kakung ya, Mbak Kakung itu saya kasih, dia sudah bisa membaca pelan-pelan, saya kasih Quran, dia 3 bulan khatam. Saya heran itu 3 bulan khatam. Katakanlah 100 hari lah, 100 hari itu khatam membaca Quran. Dia kalau malam-malam bangun tidur itu dia ambil Quran baca. Bacanya pelan banget, ya hafal paham kepada hurufnya saja masih meraba-raba. Tapi dengan kekuatan keinginan untuk belajar, maka beliau itu 3 bulan khatam. Ini berarti kan Quran itu dipelajari tidak ada batasan ya, batasan harus muda gitu ya. Tidak harus muda dan tidak juga menunggu tua. Ada yang belajar nunggu tua, lah besok belajarnya kalau sudah tua gitu ya. Ada yang sholatnya besok ngenteni sudah tua. Kalau tempat saya ada begitu. Jadi tekan tua, nggak tekan tua mati. Tang mereka tambutan nggih. Tang mereka tambutan ngenteni tua nggih. Soalnya bukan orang butuhkan itu tua. Jadi saya ulangi lagi bahwa ayat 11 surat Mujadilah itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman ya tidak meyakini terhadap ayat ini. Maka ya tidak ditujukan kepada mereka yang tidak beriman. Kemudian ketika ada perintah ya ada pelajaran di dalam majelis ya seperti ini, maka ikutilah pelajaran tersebut. Jangan ditentang atau ditolak walaupun hanya di dalam hati. Karena ada ya yang orang-orang yang sombong itu kan ketika misalnya Nun sewu ya, misalnya saya berikan materi seperti ini terus di dalam hati tiba-tiba ngomong, materi apa itu saya sudah hafal gitu kan, ada yang gitu. Padahal kajiannya mungkin lain gitu ya. Makanya tidak boleh di dalam majelis begitu. Siapapun yang memberikan materi ya coba disimak gitu dengan melapangkan dada, membuka hati begitu istilahnya. Ya siapapun, sekalipun mungkin yang menyampaikan anak muda atau anak-anak yang umurnya di bawah kita. Jadi tetap kita berpedoman pada janganlah engkau melihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah apa yang disampaikan. Jadi isinya bukan orangnya ya. Isi dari penyampainya itu apa? Bukan siapa yang menyampaikan. Kalau bukan ustadz ya nggak mau, itu bukan ustadz gitu misalnya. Oh itu bukan kiai, saya nggak mau. Itu kan namanya menutup diri. Nah ilmu tidak bisa masuk jika ditolak. Di dalam belajar agama tidak boleh menolak. Karena kalau kita menolak sebuah ilmu, sebenarnya menandakan bahwa kita itu tidak berilmu. Semakin orang banyak ilmu, semakin tidak mungkin untuk menolak datangnya ilmu. Sekalipun tadi mungkin yang menyampaikan anak-anak di bawah kita. Kan Bapak Ibu kan sering mendapatkan pelajaran yang bukan di majelis taklim, mungkin di masyarakat, sedangkan yang ngomong itu malah anak kecil. Sering badan
diulang tentang anak-anak kecil. Tanpa sadar anak-anak kecil itu mengajari kepada orang tuanya. Mung kadangan karena sombong nyong wong tua, bocah cilik ngerti apa gitu nggih. Zaman ini kan niku nek kula karo wong tuane biasanya kok bocah cilik ngerti apa, ora usah melu-melu gitu. Biasanya dulu ya, kalau sekarang pintar anak kecil kok malah daripada sing tua-tua. Jenengan kali putrane pintar putrane nggih. Kenapa pintar jenengan? Di bidang teknologi misalnya pintar putrane atau pintar jenengan? Pintar anaknya nggih, pintar anak putrane jenengan. Mau mboten percaya, saged dicoba kok dicoba. Misalnya tumbas HP sing pada mereke pada HP anyar. Sing siji kon dicekel ibune apa bapake? Iki nang dus niku nggih. Sing siji kon dicekel putrane. Mengko kon balapan nguripna bae disit. Kira-kira sing bisa nguripna disit putrane apa ibune? Mesti putrane nggih. Urung mengko golek mengoperasionalkan kepriwe nggih lah wong tuane malah bingung ki sing kepriwe sing dibajet apane wis niku nggih. Itu. Berarti untuk saat ini di bidang itu yang lebih pandai adalah anak-anak. Maka orang tua tidak boleh sombong terhadap anaknya. Ngakoni bae lah sing kaya kowe nyong ora ngerti ya sing nggih. Jadi ketika kita sombong ya otomatis tertutup hati kita. Ilmu itu tidak bisa masuk jika ditolak. Ya, di dalam belajar agama tidak boleh menolak. Walaupun belum diterima, tapi paling tidak ketika mendapat pelajaran itu disimpan dulu. Coba nanti dipikirkan, dipelajari, direnungkan gitu ya. Bukan serta-merta ijik-ijik, pelajaran apa itu sih? Gitu. Nah, nanti kalau sudah disimpan, kemudian nanti dipikirkan, kemudian direnungkan. Nah, hasil dari perenungan itu nanti yang akan ketemu benar apa tidaknya ilmu yang tadi diterima. Kalau ternyata setelah direnungkan tidak pas, ya berarti ilmu itu tidak cocok untuk diri kita. Oh, ternyata orang pas setelah direnungkan, berarti ilmu itu tidak cocok untuk kita. Tapi intinya ketika mendapatkan ilmu itu tidak boleh menolak. Kalau belum tentu ilmu yang kita terima saat ini itu kita sudah tahu sebelumnya. Nah, kalau tidak tahu kemudian ditolak, ya mesti bain itu tidak masuk. Tidak akan masuk. Itu kan adab ya, adab di dalam kita mencari ilmu. Nah, adab yang seperti itu dituangkan oleh Allah di dalam surat Mujadilah ayat 11. Kenapa itu tidak boleh menolak? Ya sebab penolakan terhadap sesuatu itu sebetulnya menandakan kesombongan. Dan kesombongan akan menutup pintu hidayah. Orang tidak akan mendapatkan hidayah kalau orang itu sombong. Nah, sombong itu siapa sombong? Mengaku dirinya lebih dari yang lain. Iblis itu dikeluarkan dari sorga hanya karena sombong. Pada waktu itu iblis disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau. Mengapa tidak mau? Karena iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Karena dirinya terbuat dari api, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Jadi api dan tanah dikira lebih baik api. Itu oleh iblis. Maka kesombongan itulah yang menjadikan iblis itu diusir dari surga. Itu kan ceritanya begitu.
hanya sombong. Hanya sombong saja diusir dari sorga. Itu sudah pernah di sorga. Nah kita sudah pernah di sorga apa belum? Diusir apa enggak kira-kira kalau kita sombong? Nang sorga be ora ya. Nah sorga bembuh ya de sapa sing arep apa namanya? Mengusir. Nah, ternyata kesombongan itu berakibat atau memberikan akibat jelek kepada pelakunya, kepada orangnya, kepada manusia yang sombong itu. Itu merugikan sekali orang sombong. Terutama di bidang keimanan, kalau orang sombong itu ya jelas imannya rusak. Bahkan bisa dikatakan orang sombong itu tidak beriman. Ya sama seperti iblis, sombong itu akhirnya dikutuk oleh Tuhan, oleh Allah. Sing biasanya sombongnya gede ke wong tua maring putrane. Terutama ibu-ibu niki nusewu nggih, ibu kadang sombong banget karo putrane nggih. Tapi mudah-mudahan sih ibu-ibu jamaah di Radul Huda di sini ndak begitu. Biasanya ngomongnya nggih ngendikane karo putrane seniki. Oh kok nggak orane nyong iku dadi apa? Terus niku nggih. Ujar-ujare sing ngrumati putrane niku yang sepuh nggih. Ketone tang nggih tapi sebagian kan tidak seluruhnya. Ternyata ibu-ibu umpamane ngedusi putrane mawon kan banyune dugawene dhewek nggih. Wonten sing damel toya mriki. Toya saking pundi niku? Saking Allah nggih. Apakah lewat air hujan, apakah lewat sumur nggih? Orang anak wong ibu-ibu kuwi ngedusi putrane ndadak gawe banyu nggih. Mboten wonten kan. Lah itu kok sombong doang ora tak kurus sing nyong. Masak kok dadi wong atus niku nggih. Dan niku sombong niku. Biasanya wong tua sing orang ngerti niku senenge ngerak. Biasanya napa? Biasanya mudah menyalahkan orang lain. Ibu-ibu ndelah ember nang ngarep lawang terus kepaduk dhewek. Sinten salahkan sinten? Biasanya bocah ana ember nang ngarep lawang mbok ora gelem ngelih kena. Nah putrane kan matur, "Lah wong ibu sing ndelatang mriku ya kan." Ya kaya mbok kok kena Dek. Delih kena nang kepaduk nang ibu. Lah berarti salah sinten niku? Sinten salah kan? Putrane nggih. Padahal ndelah dhewek. Lah giliran putrane sing ndelah ember nang lawang terus kesalah namaning dong ndelok ember nang ngarep lawang dadi ketabrak nang ibu. Lah benere putrane kapan? Ora ana benere iki. Lah itu biasanya cokan kados niku nggih. Tapi sih teng mriki sih insyaallah sih mboten. Teng mriki lho nggih, mangke teng dalem ta duka. Lah itu kesombongan yang ada pada diri setiap manusia, ya memang ada dari setiap manusia itu kalau tidak dikendalikan sendiri, maka yang ada selalu kesombongan. Nah, semakin orang itu sombong, semakin menunjukkan bahwa orang itu tidak berilmu. Kalau berilmu tidak mau sombong. Jadi umpamane kula kepanggih kali tiyang sombong nggih pun mendel mawon, berarti niku tiyang mboten berilmu. Harus niku lho. Yang berilmu ya nggak mungkin sombong. Dia takut sama Allah, takut karena orang sombong itu pasti dilaknat, ya, pasti dilaknat. Sebagaimana iblis, ketika dia disuruh sujud tidak mau, ya dilaknat. Disuruh untuk keluar dari sorga dan berada di alam dunia ini. Terus ngati-hati nggih, Ibu nggih, Bapak nggih, ngati-hati. Coba berusaha kita tidak sampai sombong.
Jadi sombong itu tengerane mengaku dirinya lebih baik daripada yang lain. Niki harus niki. Nah, alhamdulillah inyong dewe iki iki timbangane kae pada sengsara uripe. Niku sombong mboten? Daripada kae uripe sengsara niku sing mending. Niku sombong mboten? Sombong. Loh. Padahal katanya bersyukur kita ngajeng nggih. Alhamdulillah saya diberi lebih baik daripada yang lain. Kadang ngaten loh. Ada orang yang mengatakan karena dia merasa doanya dikabulkan oleh Allah, setiap keinginannya sepertinya terwujud, lalu orang tersebut berkata demikian, alhamdulillah Allah sayang sekali padaku gitu. Nah kepada yang lain sayang apa enggak? Nah kalau menganggap kepada yang lain Allah tidak sayang kepada yang lain, itu juga termasuk kategori sombong. Nah kan angel nggih. Kata-katanya sih bagus kelihatannya di depan, alhamdulillah saya kok sepertinya disayang sekali oleh Allah. Tapi kalau di dalam hatinya merasa bahwa orang lain tidak disayang oleh Allah, maka kita termasuk sombong. Maka hati-hati itu loh. Jadi jebakan iblis itu kan tidak hanya dengan jebakan-jebakan yang kayak maksiat, kayak perbuatan jahat, bukan itu. Yang kelihatan perbuatan baik pun oleh iblis berusaha untuk disesatkan. Caranya begitu. Dibuat orang itu menjadi mempunyai sifat yang sombong. Nah, kebanyakan kan begitu. Kalau nuwun sewu ya kita punya rumah misalnya di lingkungan itu rumahnya jelek-jelek sementara rumah saya itu bagus gitu. Itu memungkinkan enggak di dalam hati kita muncul sifat sombong? Sangat memungkinkan. Nek ora de ilmuni ya ketika kita tidak berilmu. Kalau berilmu ya enggak masalah. Lah ditakoni oleh orang anu teng pundi daleme? Jawabane gubukane kula teng mriko. Umah magrong-magrong ngomongnya gubuk, kira-kira sombong enggak? Gubuke kula teng mriku niku. Padahal rumahnya di situ terbaik daripada rumah-rumah yang lain. Sombong apa mboten niku? Nggih sombong. Ya walaupun ngomongnya gubukane. Ngomongin gubukan kan berarti harusnya wong gubuk sih kayak apa gubuk? Gubuk kan jelek ya, rumah yang jelek. Tapi kenyataan dalam batinnya saya ngomong begitu adalah untuk ya dalam batinnya gue masing paling apik gitu loh. Sombong gitu. Nah itu makanya harus dilatih dalam diri kita itu, mencoba untuk berlatih menghindari dari sifat sombong. Jadi gampang ya menghindari sombong ya. Kepripun? Ya orang sama ngaku lebih dari yang lain gitu loh. Ya pada bae lah karo batire kados niku nggih. Pada bae lah batire golek mam sedina ping 3 ya nyong sedina ping 3. Teng mriki anger nun sewu nggih bahasane dhewek kan madang. Madange ping pira sih? Teng mriki rata-rata ping pinten? Ping 3 nggih. Anger kula sepindah. Kula madange sepisan tok. Esuk-esuk sarap. Awan-awan madang. Sore-sore nyore. Dadi madange dong awan tok. Anger awan-awan madang tapane kan jajal sing ngendang-endang masa kayak madang disit kan mboten nggih. Terus ngendikane kayak sarap disit. Ini pada sama dengan yang lain, maksudnya kita menyamakan. Kalau yang teman-teman lain disayang oleh Allah ya kita disayang oleh Allah, teman lain pun juga disayang oleh Allah. Kalau saya merasa dikabulkan doanya oleh Allah,
orang lain pun dikabulkan doanya oleh Allah. Begitu seterusnya. Jangan kita menganggap diri saya itu lebih dari yang lain. Allah itu maha adil, adil kepada semua hambanya, semua makhluknya. Jadi tidak ada yang diperlakukan tidak adil, semuanya diperlakukan adil. Semuanya diperlakukan dengan adil. Semua orang silahkan kamu mau menghirup udara sepuasnya. Ada batasan enggak? Menghirup udara untuk bernapas ini kan boleh, siapa saja sewarga lah gitu ya. Boleh. Silakan gunakan matahari sepuasmu, boleh enggak? Apa wong sing ora beriman lalu kayak wong sing ora beriman srengenge tugel dinabain. Ndak kan? Terus wong sing ora beriman kan jadi udani begitu kan, tetap udannya udan kabeh. Ya walaupun ada hujan lokal ya, misalnya di sini udan, di Kejobong tidak udan, itu kan kadang-kadang begitu. Tapi kalau sekomplek itu udan ya udan semua. Artinya Allah itu memperlakukan semua orang itu, semua hambanya sama. Hanya bedanya nanti orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Itu saja perlakuannya juga sesuai dengan ketentuan. Orang yang beriman pasti orang yang tidak sombong, orang yang ahli bersyukur, maka hidupnya nikmat. Nah, ketika orang yang tidak beriman pasti ada sombongnya, pasti tidak bisa bersyukur, maka hidupnya tidak nikmat. Kemudian nikmat itu jangan dilihat dari banyaknya harta yang dimiliki. Ada orang yang hartanya banyak tapi hidupnya tidak nikmat, ada banyak. Nah buktinya apa? Ya buktinya cerai dengan istrinya. Terus anaknya banyak yang nakal-nakal gitu. Terus ada yang hartanya melimpah ruah tapi berhadapan dengan KPK misalnya ya, dengan Komite Pemberantasan Korupsi. Ada yang hartanya banyak tapi malah sakit-sakitan terus sehingga tidak bisa menikmati hartanya, malah dinikmati untuk membeli obat, untuk berobat. Ini kan jadi tidak bisa dinikmati dengan nikmat gitu ya. Nah, tetapi jika orang yang tersebut beriman ya nanti menjadi bersyukur. Alhamdulillah, misalnya orang sakit, alhamdulillah hanya diberi sakit seperti ini, itu misalnya begitu, jadi masih bersyukur. Doh, sakit kok bersyukur? Ada nggak orang sakit bersyukur? Ya bersyukurnya biasanya nangis mari ya. Sakit itu bagian dari nikmat apa bukan ini Bapak Ibu? Sakit itu bagian dari nikmat apa bukan? Loh, sakit bagian nikmat gimana gitu ya. Sekarang gini, kalau misalnya kita sakit gigi, dong sakit gigi itu rasanya gimana? Luar biasa sakitnya ya. Kalau sudah sembuh nikmat nggak? Kalau sudah sakit giginya nikmat nggak? Bisa ngerasa nikmat dong wis ora sakit gigi ya, karena pada waktu giginya sakit itu rasanya sakit, mandangan mari menjadi nikmat. Jadi sakit gigi pun sebenarnya adalah nikmat. Suwe sakit giginya apa suwe waras giginya? Nah suwe waras kan ya. Orang sakit paling-paling sejam apa rong jam, apa sedina apa rong dina. Sementara warasnya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Begitu dia sakit sedina terus ngerusulang ya. Catat juga mboten Ibu. Nggih sami lah ya. Ya memang begitu keadaannya. Nah makanya kesombongan tadi yang akan menutup kepada pintu hidayah. Nah maka jika kita bisa mempraktekkan ayat 11 tadi, surat tadi yang di atas itu, tentu akan menghasilkan bertambahnya ilmu. Dan dengan bertambahnya ilmu maka seseorang akan lebih tinggi derajatnya. Jadi orang akan
tinggi derajatnya, semakin tinggi ilmunya, semakin derajatnya semakin tinggi. Tapi ilmu yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya orang belajar yang dulunya sombong, kemudian sekarang sudah belajar sehingga tidak sombong. Nah, kalau tidak sombong, otomatis nilai dirinya semakin tinggi. Senajan wong sugih banda anger sombong, kula pada seneng mboten? Mboten nggih. Lah kayak wong sugih tapi nek sombong. Katanya tawean tapi jebulnya mandangan di balik itu ada maksud-maksud tertentu, ada udang di balik batu itu. Mandangan karepe ora digugu terus ngelok-ngelokna gitu kan. Ada nggak di sini orang nyalon dewan orang tadi terus ngelok-ngelokna? Kalau di sana di tempat saya ada nyalon dewan orang dadi terus malah dari lingkungan itu jengkeli gitu ya. Ya dulunya bagus nyumbang apa nyumbang. Pada waktu nyumbang ngomongnya yang nyumbang dia orang ana hubungannya karo pencalonan dewan, tapi ternyata setelah perhitungan suara orang dadi ngomongnya beda maning wong pada orang ngerti jarku ya tangga. Itu banyak yang begitu. Nah itu menunjukkan bahwa orang tersebut sesungguhnya sombong, tidak bersyukur karena apa yang diinginkan itu tidak tercapai. Yang dulunya kelihatan baik ternyata di baliknya ada kejahatan. Jadi dulunya kejahatan yang tersembunyi. Nah kemudian iman saja itu belum cukup. Kita hanya cukup beriman belum cukup. Sebab untuk mewujudkan atau membuktikan keimanan seorang itu harus ada ilmunya. Oleh karenanya setelah beriman kemudian mencari ilmu. Ya, tidak hanya cukup beriman saja karena pelaksanaan keimanan itu harus dengan ilmu. Makanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Sama enggak dengan wajibnya sholat? Ya sama-sama wajib. Meninggalkan tidak menuntut ilmu ya sama dengan meninggalkan sholat. Tapi kadang orang itu tidak sadar, yang penting kan sholat. Nah sholat kalau tidak diilmuni juga sholatnya ya asalan ya. Maksudnya kenapa sih saya ketika takbiratul ihram itu yang diucapkan Allahu Akbar? Apa sih maksudnya Allahu Akbar? Lah itu diilmuni. Apa sih maksudnya Al-Fatihah misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin, apa sih maksudnya? Ya segala puji bagi Allah. Maka kalau segala puji bagi Allah, kita tidak memenuhi hak untuk dipuji. Esih-esih cok ngarep-arep kon disanjung-sanjung nang wong liya. Itu berarti merebut hak Allah. Jadi apa yang diomongkan sehari semalam 17 kali Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata pelaksanaan dalam kehidupan tidak sesuai karena dirinya masih senang dipuji. Nah itu kalau ngerti ilmune maka kita tidak mau disanjung-sanjung, tidak mau dipuji-puji oleh orang. Lalu ketika ada orang yang menyanjung kepada kita segera ucapkan Alhamdulillah. Tetapi hati kita berkata ini bukan hak aku, tapi ini hak Allah. Maka sanjunglah atau pujilah Allah itu dalam hati loh. Orang terus Alhamdulillah terus hatinya mendadak gitu, besar gitu. Itu ya namanya belum ada ilmunya. Nah itu harus diilmuni gitu. Harus diilmuni. Sehingga nanti pelaksanaan sholatnya itu benar-benar akan menghasilkan. Ya sudah berulang kali saya sampaikan, apa sih hasilnya sholat? Sudah berpuluh-puluh tahun sholat, endi hasilnya? Mesti dene oleh hasil. Ya iya, kalau tidak ada hasilnya ngapain kita lakukan bertahun-tahun? Hasilnya sholat itu tanha nganil fasai wal mungkar, terhindar tercegah dari perbuatan keji dan
mungkar. Nah kalau saya sudah berpuluh-puluh tahun sholat tapi masih ada sifat keji dan sifat mungkar, berarti sholatnya belum menghasilkan. Ibarat kita nanam pohon buah, ya belum ada buahnya. Nah supaya bisa berbuah bagaimana? Ya dipelajari dengan ilmu. Itu maksudnya begitu. Nah kita harus menghasilkan. Jadi kalau kita sudah sholat bertahun-tahun kok ternyata esi senang keji, esi senang mungkar perbuatannya, itu menandakan sholatnya belum menghasilkan. Tapi itu koreksinya bukan kepada orang lain, nggih. Koreksi terhadap diri sendiri. Jangan lu kamu sholat kanthi bertahun-tahun dene sih keji mungkar bae. Bukan begitu, bukan nunjuk-nunjuk orang ya, tapi untuk diri sendiri. Moncokan anu napa mboten ibu-ibu, bapak-bapak koreksi terhadap diri sendiri. Yang wis menghasilkan apa urung sih oleh salat terus niku nggih. Lah kula sering harus seneng merenung, oh iya ini urung berhasil salate nggih. Lah niki kan kudu dengan ilmu, kalau tidak diilmuni ya nanti tidak bisa. Lah nanti yang diilmuni salate, coba jenengan kula pada membaca bacaan salat itu, coba kita pelajari terjemahnya. Ya, alih bahasane dari bahasa Arab bahasa Indonesia misalnya. Dicoba dibaca terjemahnya, lalu nanti direnungkan, oh maksudnya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Maka kita tidak berhak untuk mendapatkan pujian, misalnya begitu loh. Oh kalau begitu saya nggak mau lah dipuji-puji, disanjung-sanjung gitu. Ini kan nanti ketemu semuanya ya. Tapi kan syaratnya itu tadi, kita mau belajar dan di dalam belajar tidak boleh ada kesombongan sedikit pun. Pokoknya apa sih yang diterima ya dimasukkan dulu, disimpan dulu dalam pikiran. Nanti dicoba dikaji, kemudian direnungkan. Lah hasil renungan yang sudah benar-benar itu ketika kita sampai huruf O. Oh yang aneh kayak gue. Oh begitu ya, gitu ya. Kalau belum sampai O berarti belum ketemu yang sebenarnya. Wonten nggih? A, I, U, E, O. Nggih. Niku kudu tekan O yang aneh. Niku nggih. Dipatusi niku rumusnya kados niku lah. Anak angger A urung dadi, I ya urung dadi, U ya urung dadi, E ya urung dadi, tapi anggus oh yang aneh kayak gue maksudnya lah itu baru ketemu. Ya. Niku rumusnya gampang-gampang lagi, kalau paring-paring akan rumusnya panjenengan. Jadi iman tidak cukup, belum cukup ya, harus disertai dengan ilmu. Nah, di dalam hadis Bukhari juga disebutkan bahwa al ilmu qoblal qauli wal amal. Jadi berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal atau beraktivitas. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika kita mau bicara mesti harus ada ilmunya terlebih dahulu. Contohnya ngaten, kula menyampaikan materi ini ki kula mboten ngerti ilmunya ora bisa. Nah, maka saya harus mempelajari ilmunya dulu. Setelah itu kami baru bisa bicara di depan panjenengan. Tidak hanya bicara tok, tapi kita harus bisa mengamalkan apa yang saya bicarakan. Jadi niki hadisnya kados niku nggih, al ilmu qabla qauli wal amali. Jadi kamu itu kalau berilmu dulu sebelum kamu ngomong dan sebelum kamu melaksanakan pekerjaannya. Ilmu. Orang usah ngomong lah ilmunya dhuwur-dhuwur, ndak lah ilmunya dhuwur-dhuwur ajek lah semenong nggih. Mau mempelajari apa enggak gitu ya. Nah, makanya banyak-banyaklah kita belajar. Ya wong wis tua ya belajar ya sing gampang-gampang. Orang usah belajar matematika dadi angel. Kalau matematika orang kan belajar sikis tayeng. Ibu banggar mundut Lombok kan misalnya sekilo regane 50.000 ngerti seon kan ngerti nggih. Sekilo regane 50.000 ngerti seon pinten 5.000 sing nggak hafal sih.
Nah kemudian menuntut ilmu itu wajib seperti wajibnya tadi benar sholat, ya, puasa Ramadan. Jadi wajib. Nah kemudian dalam hadis riwayat Ahmad juga disebutkan man arada dunya fa alaihi bil ilmi fa man arada al akhirah bil ilmi. Ini ada ya dua versi ya. Fa man arada dunya wal akhirah bil ilmi fa alaiha bil ilmi. Ada yang di situ kalimatnya berbunyi fa man aradahuma fa alaiha bil ilmi. Kalau siapa yang menginginkan dunia ada ilmunya. Siapa yang menginginkan akhirat ada ilmunya. Siapa yang menginginkan dunia dan akhirat juga ada ilmunya. Jadi betapa pentingnya tentang ilmu. Betapa pentingnya tentang ilmu. Untuk dunia juga ada ilmunya, untuk akhirat juga ada ilmunya, untuk keduanya juga ada ilmunya. Ya. Nah untuk mendapatkan ilmu, ya belajar begitu ya. Supaya dapat ilmu gimana? Ya belajar lah. Belajar kepada siapa? Ya kepada siapapun. Kalau kita ingin belajar agama ya kepada orang-orang yang tahu agama. Tapi kalau ibu-ibu ingin belajar masak ya kepada orang yang bisa masak. Kalau ingin membuat bakso, belajarlah kepada ahli bakso. Jangan belajar bakso kepada ahli soto. Sama enggak soto dengan bakso? Kuah sami mboten kuah bakso kali kuah soto. Kuah mawon sami mboten ibu-ibu. Benten nggih. Lah niku. Lah wong arep belajar gawe bakso maring tukang soto, ya mengko hasilnya beda. Itu begitulah ya. Kepengin belajar agama jangan kepada guru matematik. Ya. Nanti ya guru matematik yang ahli agama boleh, tapi jangan kepada guru matematik yang tidak tahu agama. Jadi nanti tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran, nanti ilmunya juga tidak masuk, tidak dapat. Nah, semua hal pasti membutuhkan ilmu. Jadi untuk dunia, bagaimana kita mengelola kebutuhan dunia? Bagaimana kita mengelola kebutuhan akhirat? Bagaimana kita mengelola keduanya, dunia dan akhirat? Itu ada ilmunya. Ibu-ibu kepengennya dunia tok, akhirat tok, apa keduanya? Dunia akhirat. Benar rumusnya ngata nih ibu. Kalau kita menginginkan dunia, maka kita tidak mendapatkan akhirat. Tapi kalau kita menginginkan akhirat, dunia terbawa. Jadi sebenarnya kita mempelajari akhirat saja, nanti otomatis dunianya terbawa. Itu. Nah, ada yang lebih tinggi lagi. Tidak usah kamu memikirkan dunia dan akhirat, pikirkanlah Tuhanmu. Kalau kamu memikirkan Tuhanmu, maka dunia dan akhirat sudah terbawa. Kepenak pundi niku? Ya kepenak ke Tuhan saja gitu loh, kalau saja. Nah cuma memang itu butuh tahapan. Orang yang belajar akhirat tapi belum mengerti dunia, nanti orang itu jadi ilmunya tidak lengkap. Ngerti nih untuk mendapatkan kehidupan dikir, dinamai dikir gitu ya, nggak mau bekerja, pekerjaannya dikir gitu. Sarungan, kuplukan, kang koko, jagong nang masjid. Tapi bisa nggak orang itu dapat rezeki seperti itu? Bisa. Kan dilarang anak pada melas kabang orang tuh pakal ya, berdiketok dinamengi anak sing dijugi apa gitu kan bisa. Tapi kalau kita normalnya manusia kehidupan dunia ya bukan begitu. Jadi untuk mengurusi kebutuhan dunia ya ada ilmu dunianya. Untuk peribadahan ya ada ilmu akhiratnya. Kalau ingin keduanya ya sudah, kedua-duanya kamu pelajari ilmunya. Lah orang yang bisa mendapatkan ilmu yang keseluruhan itu tadi dunia dan akhirat, maka lengkaplah manusia itu. Ilmunya lengkap, ilmu dunia punya, ilmu akhirat punya. Maka oleh Allah itu ditinggikan beberapa
derajat. Maksudnya berbeda ketingkatannya dengan manusia pada umumnya. Jadi biasanya dalam satu kelompok, ya apa itu mungkin kelompok organisasi, apa kelompok pemerintahan, misalnya sekadus, sedesa, sekecamatan itu, ada orang-orang tertentu yang dilebihkan oleh Allah. Dilebihkan maksudnya umumnya wong kayak tapi wong ndak katanya beda karena dilebihkan oleh Allah dan ditugasi oleh Allah untuk memimpin kelompok itu. Nah, kalau panjenengan kula pada dewe lebih kayak gue aja ngerasa lebih ya padalah karo batire gitu loh ya, supaya tidak timbul kesombongan. Karena ada ya, ini kembali ke ibu-ibu, saya bukan menyindir ibu-ibu, tapi memang kejadiannya begitu. Di sana-sana bukan di sini sih nggak ada. Di sana-sana itu kan ada ibu-ibu sing cokan pamer nggih. Lagi becer tuku kangkung mbek golek njunjung kangkung. Niki pinten Bu? So pengen kalune krompyong. Jadi niki pinten Bu? Nah itu sedang menunjukkan gelangnya kerompyong itu ya. Misalnya begitu, sombong apa bukan itu? Sombong ya. Ada lagi yang begini, lo kok becere kok mung kados niku misalnya. Lah orang yang sombong ngomong, "Lanyus bosen panganan sing enak." Kira-kira sombong mboten niku? Sombong. Tukune gembus misalnya iki. Napa niku kangkung, napa niku bayem kados niku. Tapi kalau ngomong dia bosen karo panganan sing enak, padahal ya anu sombong. Lah kesombongan itu kembali orang yang sombong itu akan tertutup pintu hidayahnya, maka ilmu akan sulit masuk ke dalam dirinya. Jadi supaya nenyong ilmu ini gampang masuk ke dalam diri kita, maka ayo bareng-bareng berlatih untuk menghindar dari sifat sombong. Ya. Kalau bisa menghindar, nanti dapat hidayah oleh Allah, dimudahkan untuk belajar. Nah karena kita menjadi berilmu, maka oleh Allah ditinggikan beberapa derajat. Artinya lebih tinggi daripada orang umum. Itu ya. Kinten-kinten saged ya sing nggih. Insyaallah lah nggih, sing penting latihan kados niku. Urung kanthi bisa dipanggil yang malaikat Israil nggih. Pun jenengan wis masane kondur. Lah wong nyong urung tanya lagi sinau dia urung ikin sombonge kowe. Lah wis dipanggil bae. Nah, akhirnya mati nggih. Ditakoni teng mriku lho dening jenengan sombong bae. Lah wong kula lagi sinau burung tanya keburu dipateni. Nggih kalau niku nggih jawaban nggih. Ya makanya jadi saya masih sombong, tapi kan saya sedang belajar. Nah, itu dalam jihad apa enggak? Namanya jihad enggak itu? Dalam jihad lagi berusaha belajar khususnya untuk menghindar dari kesombongan. Maka orang yang mati dalam keadaan jihad jaminannya adalah surga. Makanya jihad itu aja diartikan perang yang lawan musuh ya, perang melawan nafsunya sendiri, melawan hawa nafsu ya gampangannya begitu ya. Itu juga termasuk lagi jihad. Makanya saya sering sampaikan di mana-mana, minimal kita mempunyai satu majelis yang rutin, kata sendiri kan setuan. Dari setu ini ke setu depan itu kita dalam perjalanan jihad. Setu niki ngaji, niki ngaji niki mawon karo mikir, moga-moga setu ngarep pinjang ngasih dewe kesempatan maning. Lah berarti perjalanane ngasuk Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah niku dalam keadaan jihad nggih. Aja ngasih ora duwe majelis siji ya sing diikuti. Nggih kudu paling ora duwe siji sing rutin. Jadi perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu, dari pengajian satu ke berikutnya itu dalam keadaan jihad. Upamane mati nggih, upamane nggih. Nika upamane lha ora mesti nggih. Dadi aja wedi lah wong upamane nggih. Lah itu
kon dilalah ninggal dipanggil. Berarti kita dalam perjalanan jihad. Insya Allah kita termasuk golongan para mujahid, orang-orang yang matinya dalam keadaan jihad. Dijamin surga. Mau gampang harus niku. Ora sing angel-angel sing gampang bet lakoni nggih. Ingatan nggih Ibu nggih. Semanten riyin insyaallah niki bermanfaat kantun dipraktekake mawon. Nggih dipraktekake mawon insyaallah menghasilkan lah nggih. Mangkatan monggo kita akhiri kanthi doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mari kita akhiri dengan bersyukur seraya bertahmid mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.